Oke, jadi begini ya untuk pertanyaan itu. Memang beda sih antara pedagang dan pengusaha. Kenapa? Karena kalau pedagang itu hanya berpikir untuk jangka pendek dan dia berfokus pada keuntungan, artinya yang dihitung itu adalah untung dan ruginya. Sedangkan berbisnis itu bagaimana harus memikirkan kelanjutan terhadap bisnis tersebut. Oke, dalam hal mobil bekas, kita bisa melihat bahwa pedagang mobil bekas itu sangat banyak hari ini dan bahkan jumlahnya jutaan orang di Indonesia. Nah, sedangkan pengusaha adalah dimana dia yang fokus untuk membangun sebuah bisnis, membangun bagaimana dagangan barangnya ini bisa terus berkelanjutan, bisa terus sampai ke cucu, anak dan sebagainya. Oke, kita langsung ke ngupas, kita lebih ngupas. Pengusaha itu simpelnya adalah dia yang memiliki dua fundamental. Yang pertama dia harus jago berdagang, yang kedua adalah dia harus jago mengelola keuangan. Itu yang terpenting. Bisa nggak ya pedagang mobil bekas itu naik kelas? Sangat bisa. Dimana dari pedagang teman-teman bisa menjadi pengusaha. Yang pertama adalah harus bisa mengukur bisnisnya itu sudah sampai di mana. Jadi kalau pemula kita belajar bagaimana cara membeli mobilnya, kemudian membuat mobilnya itu menjadi lebih bagus secara visual ataupun performa, kemudian setelah itu barulah menjual mobil tersebut. Beda ilmu, ketika ilmu membeli dan ilmu menjual tentunya pasti beda. Tapi kita bakalan kupas di sini hari ini bagaimana cara setelah mobil itu laku dan ini kita kelola. Gimana cara ngelola bisnis mobil bekas? Sangat simpel sih ya. Simpel dalam artian di zaman sekarang itu udah ada banyak sistem dan salah satunya adalah sistem yang kita pakai itu dari kode bisu ya. Kita showroom tuh menggunakan sistem inventory atau sistem persediaan itu yang dari kode bisu, dimana di dalam sistem persediaannya ini dia bisa menghitung berapa mobil ini dibeli, berapa total biaya perbaikan di dalam satu sistem, dan ini online sehingga saya sebagai pemilik dan memiliki karyawan itu bisa langsung terkontrol, terpantau, dan ya kita bisa lihat itu secara detail dan real time ya. Dan si kode bisu ini membantu saya untuk melihat mobil nopol sekian itu posisinya lagi di mana, ini modalnya berapa, ini keuntungannya berapa. Nah dari situ kita bisa ngelola, kita bisa ngelihat. Jadi mobil kita udah terkelola, fotonya ada di dalam situ, dan ini disajikan secara sangat-sangat detail sehingga meminimalisir kita sebagai pengusaha mobil bekas itu kelupaan. Kemarin nota ini udah dibayar apa belum ya? Kemarin pajaknya sudah dibayar apa belum? Gitu loh. Ada di situ karena historicalnya atau riwayat pembayarannya itu bisa terlihat dengan detail. Belum lagi ketika ini terjual. Ketika terjual, nah kita juga kelola di sistem yang dipakai kode bisu ini itu juga memberikan informasi yang sangat detail terhadap penjualnya, sehingga kita bisa mengelola database itu biar database-nya kita bisa pakai di kemudian hari gitu. Termasuk nanti kreditnya kemana, prosesnya berapa tahun, CMO-nya siapa, itu juga bisa langsung di-input dalam sistem. Nah kira-kira sih untuk mengelola jangka awal adalah mengelola dengan segala sesuatu catatan yang tercatat. Itu adalah langkah pertama yang kita bisa lakukan sebelum ya ke langkah-langkah berikutnya, karena kalau udah langkah-langkah berikutnya udah sulit. Jadi kapan catatan-catatan itu dimulai? Dimulai dari sejak saat ini, sejak memulai, sejak merintis. Karena apa? Catatan-catatan itulah yang membuat bisnisnya semakin mudah untuk diukur. Untuk beli mobil itu sebetulnya untuk pemula, untuk pebisnis pemula yang memang agak berat ya, karena kalau terjun langsung nyari ke lelang dan sebagainya itu juga nggak terlalu mudah atau nggak terlalu gampang, karena di sana juga udah banyak ahli-ahli atau orang-orang yang jago yang udah main di bidang industri itu gitu loh. Jadi beli yang pertama itu bisa mulai dari situ, tetapi ya pasti akan harus paham dulu berapa harga pasaran dan sebagainya. Jadi langkah pertama sih menurut saya buat teman-teman yang awal yang memang mau bisnis dan terjun ke bidang bisnis ini atau sudah terjun di bidang bisnis ini,
Ya yang pertama itu bantu jual punya teman dulu biar nggak pusing. Yang penting kemampuan menjualnya dulu yang pertama. Setelah kemampuan menjual pertama itu sudah terpenuhi atau sudah punya pasar, baru tinggal beli. Nanti udah tahu tuh, wah gue jagonya tuh jual mobil ini. Akhirnya kita udah tahu tuh beli mobilnya mobil apa. Jangan sampai nanti gue jagonya beli mobil jagonya jual LCGC, yang dibeli nanti SUV, ntar nggak nyambung. Akhirnya barang yang dibeli itu nggak terjual. Jadi pengelolaan proses pembelian ini harus penting. Bagaimana kita secara pribadi pangsa pasar kita atau market kita itu udah di mana. Jadi ongkos paling murah untuk itu ya belajar jual mobil orang lain dulu, jadi freelance dulu, itu ongkos paling murah. Jadi intinya itu cuma dua buat jadi pengusahanya tadi, seperti di awal harus jago jualan sama jago kelola keuangannya. Kelola keuangan itu gimana sih? Gitu loh. Kelola keuangan itu jadi harus bisa ngukur aja, ini bisnisnya untung apa rugi, untungnya berapa, biaya-biaya lainnya tercatat semua gitu. Nah, untuk proses kredit, pasti ketika di awal atau pemula itu pasti sangat kesusahan, jujur aja. Karena ya belum dipercaya, kepercayaan itulah yang nilainya jadi mahal. Nah, ketika itu nggak bisa, ketika proses kredit, itu solusinya dari proses kredit adalah bagaimana caranya proses kreditnya gampang. Itu bisa numpang dulu ke teman-teman yang memang udah senior. Maka dari itu, bantu jual atau menjadi freelance itu menjadi salah satu bahan dasar untuk teman-teman bisa menjadi pengusaha mobil bekas di kemudian hari. Jadi jangan langsung buka perusahaannya, buka PT-nya, langsung masukin presidennya tanpa kita tahu ini pangsa pasarnya atau marketnya kemana. Tanpa kita tahu mobil mana yang laku, mobil mana yang lagi diskon di mobil barunya, dan mobil mana yang secara DP nilainya segini, angsurannya segini. Itu secara mendetail, itu calon pengusaha atau pengusaha mobil bekas itu harus tahu tentang hal itu. Maka dari itu catatan-catatan itu menjadi penting. Oke, buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, tinggal langsung komen dan kira-kira tentang topik apa lagi di mobil bekas yang harus dibahas. Langsung aja di komen dan jangan lupa subscribe biar kita makin semangat lagi bikin konten yang seperti ini. Oke, kurang dan lebih saya minta maaf. Bye.